Ketemu lagi sama keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Halo guys, mungkin ini adalah video terakhir untuk cerita aku kehilangan ibu mertua aku. Dan gak lama dari itu tuh mungkin ibu mertua aku tuh mau menghembuskan napas terakhirnya. Dan ya pas adzan duhur di masjid dikumandangkan, ibu mertua aku tuh menghembuskan napas terakhir. Aku gak sadar siapa yang narik aku. Terus dia bilang, cepat pergi susul anak-anaknya yang ada di masjid. Tanpa sadar pun aku lari tanpa sendal, yang jarak dari rumah ibu mertua ke masjid itu lumayan agak jauh. Aku tuh teriak-teriak kayak orang gila sambil bilang, mama itu mama, itu mama. Dan sebagian orang pun gak ngerti apa maksud aku, tapi untungnya ada salah satu orang yang ngerti apa itu maksudnya. Dia panggil semua anggota laki-laki dari ibu mertua aku untuk segera pulang. Aku lari lagi ke rumah ibu mertua aku sambil nangis. Dan setelah aku sampai, tetangga pun udah banyak yang datang. Semua adik-adik iparku nangis kejer. Di situ aku terdiam, seolah-olah peran ibu tuh dipindahkan ke aku. Karena suamiku tuh anak pertama, otomatis aku tuh jadi kakak tertua. Di situ tuh dalam hati aku bilang, aku harus kuat untuk adik-adik iparku. Aku rangkul adik ipar yang paling kecilku, aku buat dia tenang. Aku bilang, harus ikhlas, tenang, ada teteh yang akan menyayangimu dan menjagamu dan merawatmu. Walaupun di hati kecilku berkata, kasih sayangku gak akan setara dengan ibu sendiri. Dan singkat cerita, di situ aku gak dikasih ruang untuk nangis karena aku sama suami tuh harus ngurusin pemakaman ibu mertua aku. Di situ tuh aku benar-benar dipaksa menjadi ibu pengganti karena aku sama suamiku tuh yang tertua, jadi mau gak mau harus mau. Dan ayah dari suami aku pun udah gak ada, udah meninggal duluan waktu pas suami aku tuh kelas 1 SMP. Jadi di umur 30 tahunan itu suami aku tuh udah yatim piatu, udah gak punya ayah sama ibu. Jadi benar-benar tanggungan hidup aku sama suami aku tuh lebih berat sekarang karena suami aku tuh ya punya 2 adik yang belum menikah dan 1 adik yang masih kecil. Aku dan suami minta ke Allah supaya disehatkan terus badannya, dilancarkan terus rezekinya, dan dikuatkan menghadapi segala ujian yang datang. Singkat cerita, setelah aku udah ngurusin pemakaman ibu mertua aku baru inget ke anakku sendiri. Tapi aku nggak khawatir juga karena anakku itu diurusin sama wawanya atau kakak aku. Tapi setidaknya ada rasa kangen sama